got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Marcella dari kelas KPI 4D dengan NIM 12140200162A. Jadi di video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang menjadi referensi di jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, video ini dibuat sebagai bentuk dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah retorika. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mereview salah satu buku, yakni Filsafat dan Etika Dakwah. Nah, jadi buku ini merupakan karya dari Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Simbiosa Rekatama Media dengan jumlah halaman 148 halaman. Nah, di buku ini ada 6 bab, yaitu pendahuluan, 4 bab terkait isi bukunya, kemudian penutup. Nah, jadi sebelum ke review, kita akan bicara tentang penulis dari buku ini. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang merupakan dosen sekaligus ketua jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, beliau ini lahir di Garut, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Beliau ini menyelesaikan S1 hingga S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi hadirnya buku ini tuh merupakan wujud cita-cita beliau yang ingin ikut serta memberikan kontribusi bagi pengembangan dakwah baik secara teoritis maupun praktik. Oke, sekarang kita ke review. Jadi, jika kita bicara tentang filsafat dan juga etika, maka dua hal ini merupakan hal yang penting bagi seorang dai agar lebih mudah memahami bagaimana sih tantangan-tantangan dakwah yang akan dihadapinya di era saat ini, yang mana masyarakat itu tak hanya bisa kita dekati dengan metode yang itu-itu saja, tapi dengan berfilsafat ini merupakan salah satu cara yang tepat dalam memperluas pandangan terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Yang mana dalam realitanya, problematika yang terjadi di masyarakat itu lebih heterogen, sehingga metode yang diperlukan juga harus lebih bervariatif serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian jika kita bicara terkait etika, nah etika ini kan menjadi sebuah pedoman dalam kita bertindak. Maka dari itu konsep dasar etika diperlukan gitu untuk menghadapi beragam situasi kultural serta nilai etis dan juga norma yang dianut oleh masyarakat. Jadi di buku Filsafat dan juga Etika Dakwah ini memaparkan beberapa konsep dasar filsafat yang meliputi ada pengertian umum, sejarah, cabang kajian, analisis teks dengan filsafat yang dibahas di bab pertama setelah pendahuluan. Kemudian juga di bab kedua membahas tentang konsep etika, terus di bab selanjutnya membahas konsep dakwah, dan juga dilanjutkan dengan relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Nah, jadi buku ini tuh merupakan buku yang sering dijadikan referensi dan juga acuan oleh mahasiswa-mahasiswa KPI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian para praktisi dakwah serta pihak-pihak yang tertarik dengan dakwah gitu. Jadi jika kita bicara tentang buku ini, maka buku ini tuh dimulai dengan pertanyaan tentang apakah sih alasan seorang dai itu harus mempelajari filsafat dan juga etika, sedangkan ada beberapa ulama ataupun beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa filsafat itu hanyalah sebuah kerancuan berpikir. Nah, jadi dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa etika itu kan merupakan salah satu cabang kajian dari filsafat yang sangat perlu untuk dipelajari. Maka sebelum mempelajari cabang ilmunya,
seorang dai itu harus paham dulu tentang konsep dasar dari filsafat itu sendiri. Nah kan belajar filsafat itu diperlukan agar bisa memahami teks-teks keagamaan secara lebih baik dan juga sesuai dengan problematika yang dihadapi. Tentunya permasalahan-permasalahan dakwah yang ada saat ini berbeda dengan tantangan dakwah yang ada di masa lampau gitu. Maka dari itu kita memerlukan ilmu yang mendukung dalam menghadapi problematika yang terjadi gitu. Dan juga belajar filsafat ini kan menjadi salah satu upaya bagi para dai untuk menyadari bahwa tantangan dakwah di masa transisi ini memerlukan metode-metode yang dinamis dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian masuk di bab kedua itu menjelaskan tentang konsep dasar filsafat tadi kan, bahwa dijelaskan ada poin-poin dasar dalam memahami filsafat, mulai dari pengertian secara umum yang memuat beberapa pendapat terkait pengertian filsafat, mulai dari Socrates sampai George Berkeley. Nah, dengan mempelajari filsafat ini, seorang dai itu akan berpikir kritis, analis, dan juga logis. Kemudian dipaparkan beberapa cabang-cabang filsafat. Nah, tadi yang telah disebutkan bahwa etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Nah, di buku ini, etika itu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan yang dicantumkan dalam bab setelah konsep dasar filsafat. Kan seperti kita tahu bahwa pentingnya etika dan juga moral hidup ini dalam pelaksanaan ibadah gitu, di samping syariat yang menjadi acuan gitu. Karena kan kita juga harus menjadikan nilai moral itu pertimbangan dalam menjalankan ibadah maupun menjalankan kehidupan. Kemudian di bab selanjutnya bicara tentang dakwah, konsep dakwah. Nah kan kita sudah tahu pengertian dakwah secara umum, yaitu mengajak, menyeru kepada kebenaran gitu. Meskipun dakwah ini merupakan kewajiban setiap muslim, tapi dalam praktiknya dakwah itu tidak boleh dilakukan dengan paksaan, kemudian intimidasi, apalagi kekerasan. Oleh karena itu, dalam berdakwah, nah seorang dai itu perlu menguasai ilmu-ilmu pendukung di samping menguasai ilmu kajian agama yang menjadi materi ataupun isi dalam berdakwah. Kemudian kita bicara tentang relevansi filsafat dan juga etika dalam berdakwah. Kenapa sih dakwah itu perlu filsafat dan juga perlu etika? Bahwa kan dakwah itu memang kita mengartikannya untuk mengajak kepada kebenaran, memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, sedangkan dalam diri manusia sendiri itu sudah ada semacam alarm kayak ini benar dan ini salah. Jadi dengan berdakwah kita itu lebih ke menyadarkan gitu, bahwa ataupun mengarahkan manusia untuk kembali menggunakan akal sehatnya dengan baik, yang dengan ajaran-ajaran Islam yang diterima. Nah, kenapa tadi filsafat itu perlu? Karena kan kita tuh membantu untuk menyadarkan bahwa segala tindak tanduk kita di dunia kita harus berdasarkan akal dan juga hati itu. Terus juga jika kita bicara etika dalam berdakwah, tentunya sebelum kita mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada orang lain, maka kita itu harus menerapkan pada diri sendiri gitu. Jadi etika itu sangat penting dalam berdakwah. Filsafat dan juga etika merupakan dua hal yang penting dalam berdakwah. Maka dari itu, jangan lupa untuk membaca buku Filsafat dan juga Etika Dakwah karya Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.